Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sedikit memberikan penjelasan pada kitab Qatarul Ghais. Kita langsung masuk kepada halaman 2. Nah, kita masuk ke halaman 2. Waktu yang lalu kita menjelaskan bahwa Allah itu Esa, Ahad. Kemudian sekarang kita nanti akan memberikan penjelasan tentang Allah itu Hayyun, Alimun, dan Qadirun. Para jamaah yang dirahmati Allah, baik kita akan membacakan masalah pertanyaan yang kemarin kita sebutkan juga, yang sekarang juga kita sebutkan. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu billah. Pertanyaan, apabila dikatakan kepadamu, apabila ditanya padamu, wa kaifa tu'minu billah, bagaimana cara beriman kepada Allah. Dalam buku tersebut dilanjutkan, fal jawabu, maka jawablah, annallaha ta'ala ahadun, bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah Esa, tunggal, satu, Hayyun, maha hidup, Alimun, maha mengetahui, Qadirun, maha berkuasa. Masih ada lanjutannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi yang sedikit kita beri penjelasan di sini adalah sifat Allah adalah Hayyun, atau nama Allah adalah Hayyun. Hayyun artinya Allah maha hidup. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi hidupnya Allah itu tentulah berbeda dengan hidupnya kita. Kalau kita hidup perlu makan dan minum. Kita hidup perlu bergerak ke sana kemari. Kita hidup perlu istirahat, tidur, dan bekerja. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersifat Hayyun. Allah itu hidup tidak seperti kita hidup. Jadi Allah tak perlu makan dan minum, tak perlu istirahat, tidak perlu tidur, tidak perlu ke sana kemari. Kalau Allah makan dan minum, istirahat, tidur, ke sana kemari, maka itu bukan Allah. Itu adalah makhluk. Nah, inilah dalil laisa kamitslihi syai'. Bahwa Allah itu berbeda. Bahwa Allah itu tak serupa dengan makhluknya. Demikian juga kehidupan Allah itu berbeda dengan kehidupan makhluknya, terutama misalnya manusia. Jadi kita hidup disebabkan karena ada ruh di dalam tubuh kita. Jadi yang menghidupkan tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu adalah ruh kita.
ruh yang menggerakkan kita, ruh yang dapat membuat kita bicara, ruh yang dapat membuat kita mendengar, melangkahkan kaki, kita istirahat, kita tidur, kita bisa kerja. Itu adalah ruh yang ada di dalam tubuh kita. Maka ruh adalah diri kita yang sebenarnya. Ya, perlu kita ketahui, ruh itu dapat bergerak, menggerakkan tubuh kita. Ini disebabkan karena Allah yang menggerakkan ruh kita ini. Yang memberikan keluasan kepada ruh kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah yang maha hidup. Berbeda dengan Allah yang menghidupkan kita, yang menggerakkan tubuh kita adalah di dalam diri kita, yaitu ruh. Tetapi Allah itu hidup tidak tergantung pada ruh. Jadi Allah itu tidak membutuhkan ruh. Jadi Allah hidup adalah dengan sendirinya, Allah hidup dengan zatnya. Jadi tidak dengan ruh. Kalau dengan ruh, maka Allah bergantung kepada ruh. Maka Allah harus tidak bergantung kepada siapa saja. Karena ruh adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak memerlukan ruh untuk dirinya. Dia hidup dengan sendirinya. Dia hidup dengan zatnya sendiri. Nah, maka kita yakinkan bahwa Allah yang maha hidup adalah menghidupkan segala sesuatu yang tidak hidup. Kemudian dari Allah lah kita dan seluruh alam semesta itu dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, semua datangnya dari Allah yang maha hidup. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian lanjutannya adalah alimun, yang maha mempunyai ilmu, yang maha mengetahui. Jadi sumber pengetahuan yang kita dapatkan, baik orang yang sedang saja, kemudian orang yang tinggi ilmunya, semuanya berasal dari sifat al-alim, yang maha mempunyai ilmu. Jadi segala sesuatu yang dapat kita ketahui, pada dasarnya Allah lah yang memberitahu kepada kita. Kita belajar, lalu kita yang tadinya tidak tahu, kemudian setelah belajar kita tahu, maka sebenarnya Allah lah yang memberikan ilmu kepada kita. Kalau Allah tidak memberikan ilmu kepada kita, maka tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ilmu yang ada pada kita. Maka bersyukurlah kita apabila mendapatkan ilmu. Kita syukuri dan kita amalkan ilmu yang telah ada pada diri kita, baik untuk pribadi maupun orang banyak. Jadi sumber segala ilmu, sumber segala pengetahuan, apa saja, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik bersifat ilmu agama ataupun bersifat ilmu umum, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah yang maha berilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita syukuri
apa yang kita dapatkan, pengetahuan-pengetahuan baik yang bersifat pengetahuan agama ataupun yang lainnya, maka wajib kita syukuri, berterima kasih kepada sumber ilmu yaitu Allah. Kemudian kita amalkan ilmu tersebut baik untuk pribadi, untuk keseharian maupun untuk orang banyak. Maka dengan demikian maka kita telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita syukuri, maka insya Allah Allah akan tambah ilmu yang ada pada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian yang ketiga, qadirun, yang maha berkuasa. Jadi Allah menguasai alam semesta, baik alam zahir maupun alam batin, baik alam dunia maupun alam akhirat. Allah tetap berkuasa karena dia sebagai seorang raja yang maha diraja. Jadi kerajaan Allah seluruh langit dan bumi, 7 petala langit dan 7 petala bumi itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah berkuasa terhadap seluruh makhluknya. Kalau kita berkuasa berbeda dengan kuasanya Allah. Kalau kita berkuasa karena dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuasaan Allah dunia dan akhirat. Tetapi kekuasaan kita terbatas, hanya suatu daerah, hanya satu negeri saja. Misalnya kepala desa atau lurah, dia berkuasa hanya di perkampungannya saja. Camat, dia hanya berkuasa di kecamatannya saja. Bupati hanya berkuasa di kabupatennya saja. Presiden hanya berkuasa di negerinya saja, tapi negeri orang lain dia tidak menguasai. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkuasa semenjak dia ada sampai akhir batas yang ia tentukan alam dunia, kemudian dihidupkan kembali, dimasukkan ke dalam surga dan neraka makhluknya, dia tetap berkuasa. Dia tetap sebagai seorang raja. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita harus bersyukur. Di alam dunia barangkali kita diberikan kekuasaan. Sekurang-kurangnya kita berkuasa terhadap istri, kalau istri terhadap anaknya. Rumah tangga. Kalau kepala desa di desanya. Kita bersyukur karena diberikan oleh Allah kekuasaan. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, dengan bersyukurnya demikian, maka kita akan berbuat kebaikan, tidak menyalahi cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sebagai kepala desa, maka kita bekerja memang untuk masyarakat tersebut. Dan kita bersikap adil antara rakyat kita, masyarakat kita. Baik dia yang pintar ataupun yang bodoh, miskin ataupun kaya, maka tetap kita layani dengan sebaik-baiknya. Maka yang demikian
maka kita termasuk orang yang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Baik sekarang, yang dahulu, sekarang maupun yang akan datang, kekuasaan Allah itu tidak berkurang. Berbeda dengan kita. Kekuasaan kita mungkin boleh bertambah, naik, tapi suatu saat kekuasaan kita akan turun. Mungkin yang akan datangnya naik lagi, kemudian akan turun lagi. Nah, inilah tanda-tanda bahwa kita adalah seorang makhluk berpindah-pindah. Ada yang naik, ada yang turun. Tetapi berbeda dengan Allah. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Tidak terbatas ruang dan waktu. Dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Kemudian tempat dia berkuasa. Yaitu keseluruhan ciptaannya. Disitulah Allah berkuasa. Oleh karena itu kita yakinkan Allah itu adalah maha kuasa. Kuasa untuk mengatur makhluknya. Kuasa untuk memberikan rezeki makhluknya. Kuasa untuk menghidupkan, mematikan makhluknya. Kuasa untuk menyiksa dan memberikan nikmat kepada makhluknya. Jadi kuasa Allah itu tak terbatas tempat dan waktu. Para jamaah yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.